Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Made Paramasura dari Prodi STIB kelas FAB. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tanda baca dan punktuasi dalam bahasa Indonesia. Kali ini saya akan meminjam PPT dari ibu dosen saya yang terhormat. Izin, kali ini saya akan menjelaskan. Jadi yang pertama ada sejarah ejaan bahasa Indonesia dan perkembangannya. Dari paling pertama ya ejaannya dari Van Opis Juan dari tahun 1901 sampai 1947. Kemudian ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947 dan 1956. Dan ini dia penjelasannya, tahunnya dari tahun berapa saja. Kalian bisa baca sendiri. Ada pembaharuan, ada ejaan Melindo, ejaan baru, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ya, itu dari tahun 1956 sampai 1961, 1961 sampai 1967 dan seterusnya. Kalian bisa lihat di PPT. Kemudian di sini ada pengertian ejaan. Sebenarnya ejaan itu apa sih? Kalau kita lihat di sini, artinya ejaan adalah tata cara menuliskan bunyi, kata, atau kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf dan tanda baca. Dan bisa juga kalian artikan ejaan itu sebagai kumpulan peraturan penulisan, huruf, kata, serta penggunaan tanda baca. Kemudian di sini ada penulisan huruf. Ya, penulisan huruf bisa ada dua, yaitu ada penulisan huruf kapital dan penulisan huruf miring. Kemudian di sini sedikit penjelasan tentang penjelasan huruf kapital. Ya, penjelasan huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada suatu kalimat. Seperti ini. Dia mengantuk. Apa maksudnya? Jadi apapun kalimatnya harus diawali dengan huruf kapital. Kita bisa lihat di sini huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. Ketikkan langsung, misalnya adik bertanya. Nah, dalam petik 2 kita harus menggunakan huruf kapital lagi. Seperti di sini ada 3 contoh ya, kalian bisa baca. Kemudian di sini ada huruf kapital sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan atau kitab suci. Jadi apapun yang berhubungan dengan religius, yang tentang hal-hal yang suci, kita harus menggunakan huruf kapital seperti Allah yang Maha Kuasa. Semuanya yang yang Maha Pengasih, semuanya huruf depannya harus kapital. Setiap katanya. Ini juga bisa dipakai sebagai gelar kehormatan atau keturunan dan keagamaan yang diikuti seseorang. Ini seperti tokoh-tokoh sini kita juga harus pakai huruf kapital ya. Sultan Sambas, Haji Agus Salim, Imam Syafi'i, dan Nabi Yusuf. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur atau nama jabatannya. Seperti ini contohnya ada Wakil Presiden Budiono, Perdana Menteri Abdullah Badawi, Profesor Suryati, Laksmana Muda, Udara Hussein Sastra Negara. Jadi ya kita sering memakai huruf kapital di apapun yang di hal-hal penting seperti tadi. Ini juga bisa sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Sini juga bisa sebagai bentuk dasar kata keturunan. Nah, kemudian kita lihat di sini penulisan huruf miring. Sebenarnya penulisan huruf miring itu apa sih? Penulisan huruf miring itu
bisa diartikan ya gimana ya, dia itu bentuknya miring. Seperti contohnya di sini ada Bali Pos. Ya, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang ada dalam tulisan. Kita pakai di sana. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menulis nama ilmiah atau nama ungkapan asing, kecuali yang udah disesuaikan ejaannya. Bisa kita lihat di sini contohnya mata kuliah DSS, kepanjangannya tuh kita pakai huruf miringnya, Decision Support System, yang diselenggarakan hari ini. Penulisan kata, ya kita bisa lihat di sini kata yang masih utuh belum mendapatkan imbuhan apapun, kata turunan, kata yang sudah mendapatkan imbuhan atau awalan, sisipan maupun akhiran. Dan kata ulang adalah bentuk kata yang ditulis lengkap dengan menambah tanda hubung. Ada gabungan kata dapat dikategorikan sebagai kata majemuk, kata ganti, mu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, di, ke, dari ditulis serangkainya dengan kata-kata yang mengikuti kata depan. Ya, di sini ada kata si dan sang ditulis terpisah, partikel lah, tah, kah, pun. Nah, kita bisa lihat contohnya. Ini ada singkatan, bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Akronim ini singkatan yang merupakan gabungan huruf awal dan gabungan suku kata yang digabungkan dengan huruf suku kata di deretan kata yang diperlakukan sebagai kata. Kemudian ada penulisan kata, angka, lambang, pemakaian tanda baca, tanda titik, koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung. Kemudian ada tanda kurung siku, ada tanda petik dua, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya sangat menghargai waktu Ibu dan Bapak sekalian. Saya mohon maaf jika presentasi saya belum sebaik harapan. Saya juga mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau ada hal-hal yang membuat Bapak dan Ibu sekalian merasa terganggu. Saya sangat minta maaf. Nah, sekian presentasi dari saya. Salam sejahtera. Terima kasih. Selamat pagi.